Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah seluruh pengurus masjid beserta seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu menghadap Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kegelapan malam, di tengah dinginnya pagi, dan semoga Allah membalas dengan surganya insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada subuh hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri kemunafikan dalam salat seseorang. Kita kenali dulu tentang siapa dan apa yang disebut dengan munafik. Jadi munafik itu berasal dari bahasa nafaqah. Secara bahasa artinya sembunyi. Nafaqah juga diistilahkan oleh banyak ulama, diambil dari tempat persembunyian tikus di padang pasir. Jadi ada satu jenis tikus di padang pasir yang disebut dengan yarbu'. Nama tikus itu yarbu'. Nah, tikus ini mempunyai ciri khas. Dia membuat tempat persembunyiannya dengan dua tempat keluar, artinya dua lubang. Binatang lain tidak begitu. Binatang lain itu membuat tempat persembunyian itu cuma dengan satu lubang. Tempat sembunyi ular satu lubang, tempat sembunyi biawak satu lubang. Tapi tikus ini membuat dua lubang. Lubang itu disebut nafaq. Kalau dikejar dari depan, dia akan lari dari belakang. Ketika dikejar dari belakang, dia akan lari dari depan. Itu asal muasal kalimat nafaqah. Makanya orang Arab sampai hari ini itu menggunakan kata nafaq untuk jembatan di bawah tanah. Jadi kalau bapak ibu umrah atau haji, itu akan ada tulisan-tulisan di jembatan terowongan-terowongan bawah tanah, itu ditulis nafaq. Itu mengambil dari nafaqnya tikus yarbu'. Nah, begitulah maksudnya. Sebagaimana tikus yarbu' ini punya dua tempat keluar dan sembunyi, keluar dan masuk, begitulah nanti efeknya kepada orang munafik. Orang munafik ini selalu punya dua wajah. Kalau bertemu dengan sesama mukmin, dia akan mengaku mukmin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Maka di masa Nabi itu, munafik ini kalau bertemu dengan Nabi, mereka mengatakan amanna, kami juga orang Islam, kami juga orang beriman.
Tetapi ketika di belakang orang-orang mukmin, wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, ketika sudah bertemu dengan kelompok mereka, yaitu Allah menyebutnya kelompok syaitan, maka mereka akan mengatakan kami juga kelompok kalian. Kalau bertemu dengan orang-orang kafir, mereka mengatakan kami juga bersama kalian. Begitulah sifat munafik. Jadi munafiknya ada dua buah wajah. Kemunafikan itu beda antara di depan dengan di belakang. Jadi seperti bunglon pandai untuk berubah warna. Makanya ini disebut dengan munafik, lain di belakang, lain di depan. Munafik ini ada dua model. Ada munafik aqidah atau i'tiqadi. Ada yang kedua munafik amali. Munafik aqidah adalah munafik yang sebenarnya mereka kafir, tapi mereka menyembunyikan identitas menjadi seorang mukmin, sebenarnya kafir. Dan ini muncul di masa Nabi di Madinah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kalau di hadapan Nabi, mereka akan memuji-muji Nabi, engkaulah Rasulullah, engkaulah begini, engkaulah begitu. Di belakang Nabi, mereka mulai menyusun siasat untuk membunuh, menghancurkan, menganiaya, dan selalu menebarkan provokasi di antara sesama mukmin. Jadi mereka ini kafir tapi berbungkus Islam. Kalau zaman sekarang makin banyak mendekati kiamat munafik bermunculan, apalagi berada di rezim yang memang mendukung para munafik, maka bermunculanlah bagaikan jamur orang-orang munafik bicara di media, menghujat Islam. Kalau ada pemimpin Islam yang ingin menegakkan kebenaran di tanah air, maka dihujat beramai-ramai, dipimpin oleh seorang munafik. Ini kemunafikan. Jadi ini kata Allah Subhanahu wa taala, tipe munafik akidah, mereka sebenarnya kafir. Itu walaupun di KTP-nya Islam, mereka akan dikumpulkan nanti di hari kiamat di dalam neraka bersama orang-orang kafir. Maka dalam surah At-Taubah Allah katakan, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffar fi nari jahannam khalidina fiha abada. Allah berjanji, Allah kumpulkan semua kaum munafik, baik laki-laki maupun perempuan, satu tempat dengan kufar, dengan orang kafir, di dalam jahannam khalidina fiha abada, dan mereka kekal selama-lama. Jadi munafik, teman-temannya Abdullah bin Ubay bin Salul sampai sekarang, itu semuanya dihitung kafir oleh Allah. Dan bahkan posisi mereka itu dijadikan bahan bakar neraka. Innal munafiqina kanu fid darkil asfali minan nar. Kalau orang kafir yang dibakar, munafik alat bakarnya. Jadi setelah batu langsung munafik, baru di atasnya orang-orang kafir. Lebih dahsyat siksa orang munafik daripada orang kafir, dan mereka selama-lama dalam neraka tidak pernah keluar. Itu tipe pertama, munafik aqidah. Nah, ada yang kedua, tidak keluar dari Islam, tidak masuk golongan kafir, tetapi mereka disebut munafik, dan ini beresiko masuk neraka walaupun nanti masih ada kesempatan untuk masuk surga. Jadi enggak dianggap keluar dari agama Islam, tetapi dipastikan neraka milik mereka. Setelah Allah buat mereka puas dengan azab yang mereka terima, barulah Allah izinkan menuju ke surga. Dan munafik ini disebut dengan munafik amali, munafik amal. Jadi dalam amalan munafik, orangnya benar-benar Islam, orangnya mukmin, tapi amalannya amalan munafik. Nah, model ini itu bisa kita lihat ciri-cirinya yang digambarkan oleh Allah dan Nabi. Kalau dalam bidang muamalah,
kita dikasih tahu oleh Nabi ciri-ciri munafik, iza hadasa kazaba, kalau berbicara suka berbohong. Jadi lepas saja bicara, enggak merasa bersalah. Ketika bohong pun santai saja. Sebelum dipilih mengatakan begini, nanti kalau saya terpilih begini. Sudah terpilih, tidak ada beban, Pak. Artinya enggak merasa pun diikat oleh janjinya. Jadi suka berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau sudah berjanji sering tidak tepat janji. Katanya mau kasih hadiah, ternyata tidak sampai hari ini. Katanya kalau seandainya saya jadi pemimpin, maka saya akan berjanji untuk membangun masjid, saya akan menaikkan gaji buruh, saya ini, saya itu. Ternyata semuanya diingkari. Munafik. Wa iza tumina khan, ketika dipercaya dia berkhianat. Kunci rumah kita berikan kepadanya, dia ternyata membuka rumah kita untuk berkhianat, padahal kita berikan kunci untuk menjaga rumah kita. Ini sifat-sifat munafik dalam bidang muamalah. Wa iza khasama fajara, ditambah lagi oleh Nabi dalam hadis yang lain, kalau sudah bersengketa maka dia akan berlebihan dalam menangani persengketaannya. Jadi dia punya dendam kesumat, dia punya sifat hasad untuk membalas orang-orang yang berseteru dengannya. Jadi berlebihan, tidak mau diajak berdiskusi, tidak mau diajak berdamai. Itu sifat munafik dalam bidang muamalah. Nah sekarang kita mengira hanya itu sifat munafik, padahal ada sifat munafik yang Nabi dan Allah gambarkan di dalam urusan salat. Dan ini yang perlu kita dalami. Dengan mengetahui ini, coba fikir-fikir apakah kita termasuk dari salah satu golongan munafik atau tidak. Ada 7 ciri Bapak Ibu yang Allah muliakan. Ada 7 tanda orang masuk ke dalam kemunafikan melalui salatnya. Jadi jangan kira dulu bahwa orang munafik itu tidak salat. Orang munafik itu salat. Orang munafik itu salat. Karena yang namanya munafik, dia harus nampakkan di depan orang banyak bahwa dia salat. Tetapi ada beberapa hal, ternyata salatnya berbeda dengan salatnya orang-orang yang mukmin, yang ikhlas mengharapkan surga Allah. Dan ini diungkapkan oleh Nabi, 7 ciri-ciri kemunafikan bagi orang yang salat. Artinya kita salat tapi kita munafik. Salat kita tidak membawa ke surga tapi membawa ke neraka. Nah, apa saja ciri-ciri itu? Yang pertama, berdasarkan surat An-Nisa ayat 142, ayat ini langsung memberitahu tentang 3 ciri utama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi Allah mulai dulu ayat ini dengan mengatakan orang-orang munafik itu mereka merasa mereka menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Jadi orang munafik itu kan ketika mereka melakukan ibadah, di belakang ibadah itu mereka punya keinginan sendiri. Lalu Allah katakan mereka kira mereka menipu saya, mereka kira mereka menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Apa maksudnya? Allah sedang menyiapkan neraka di balik ibadah mereka. Jadi mereka itu tertipu sebenarnya. Mereka kira mereka surga, padahal ujungnya neraka. Ada semayang neraka, ini baca ayat. Setelah salat ujungnya neraka. Siapa yang ditipu, siapa yang menipu? Maka Allah ingin katakan, mereka berusaha menipuku, kata Allah, dengan berpura-pura, padahal akulah yang menipu mereka. Artinya mereka kubalas dengan makarku. Mereka kira dengan salat mereka masuk surga, padahal mereka masuk neraka dengan salat mereka. Nah itu Allah, awal permulaan ayat Allah ingin katakan dulu tentang kebodohan kaum munafik. Lalu apa yang menjadi ciri pertama? Allah sebutkan
Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Ciri munafik yang pertama dalam salat adalah kalau mereka mendirikan salat, mereka mendirikannya dalam keadaan kusala, iaitu malas. Jadi tidak semangat. Hai sembahyang subuh nah, ada salat subuh, tapi bangunnya itu harus disiram 7 kali, ditampar 7 kali, lalu duduk 7 menit, lalu kemudian setelah berwuduk membuka WA dulu, lihat dulu ini, lihat dulu itu. Ketika qamat sudah berkumandang, baru dia bergerak dari rumahnya untuk menuju ke tempat salat. Jadi keadaannya selalu dalam keadaan malas. Kalau dia sedang menikmati dunianya, sedang berada di depan HP-nya, sedang berada di depan televisi dengan tayangan yang disukainya, ketika azan berkumandang, terasa azan itu bagaikan palu yang mengetuk kepalanya, dan dia tidak bergerak, merasa kadu azan lo, handa semayang, ada baurung bawa kita jual semayang. Jadi rasa malas itu luar biasa. Itu ketika bangun itu dia menguap dulu, ya, dia buka tangannya untuk menunjukkan begitu malasnya badannya bergerak. Jadi tidak ada semangat, enggak ada persiapan menuju salat, tidak ada. Penuh dengan kemalasan. Ditegur berulang-ulang pun tidak berubah. Ini kalau sudah ada sifat ini, maka ketahuilah kita sudah masuk salah satu daripada tanda kemunafikan. Karena ciri-ciri orang yang ikhlas itu sebelum azan saja dia sudah bersiap-siap, lalu kemudian ada rasa bahagia, alhamdulillah azan lagi, alhamdulillah katuk waktu semayang, rasanya bahagia. Melangkah ke masjid itu bukan bahagian yang berat untuknya, walaupun jauh tempat tinggalnya. Maka para sahabat dulu itu makin jauh dengan masjid Nabi, mereka makin bersemangat menuju ke masjid Nabi. Bahkan Nabi melarang orang-orang yang jauh tinggal dari masjid Nabi untuk pindah ke dekat masjid Nabi. Makanya ada satu Bani Salimah, suku Salimah ini, Bani Salimah, itu kepala sukunya merencanakan membeli tanah di samping masjid Nabi supaya mudah untuk salat. Lalu didengar oleh Nabi SAW bahawa Bani Salimah ingin membeli tanah kosong di samping Nabi untuk pindah semua ke samping masjid Nabi. Lalu Nabi memanggil kepala suku mereka dan mengatakan, aku mendengar kalian ingin pindah ke samping masjid Nabi, benarkah begitu? Apa jawab kepala suku ini? Benar ya Rasulullah, agar kami bisa cepat menjawab panggilan azan menuju ke masjid. Itu tujuannya, jadi tujuan mulia. Apa kata Nabi? Jangan pindah, jangan pindah, tetaplah kalian berada di tempat kalian, karena setiap tapak kaki kalian, jejak-jejak kaki kalian, semua dicatat pahala dan menjadi saksi di hari kiamat. Makanya makin jauh ke masjid makin raya pahala. Semakin jauh dari masjid makin raya pahala. Maka yang jauh-jauh dari masjid jangan merasa bahawa saya jauh dari masjid, makin jauh makin besar pahalanya. Tapi jangan ada yang rencana yang tinggal dekat dengan masjid rencana untuk menjauh. Jadi gara-gara ada pegahnya yang rak-rak ke masjid, oh menyaman tak minta mentang rumah di bayu gedung pada jaga nanti orang menyawan aja. Mungkin cihan aja alih-alihnya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, ciri munafik pertama kalau salatnya malas. Nanti dibron itu apa bahasa Indonesianya? Membron. Jadi bangun dibron badan dulu. Nanti juga dalam salat juga begitu. Itu bron itu. Mau sujud bron, mau bangun dari sujud bron rasanya. Imam baca sedikit panjang saja bacaan dalam hatinya, imu mana pu. Ya pedih roh lagi yang model. Kan baca kalau Allah Ahad mentangkan. Padahal Jumat subuh memang sunnah Nabi membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Itu imam kita sudah baca cuma satu surat, sebenarnya harus sambung surat yang Al-Insan. Itu sudah diringankan oleh imam membaca hanya satu surat. Di sebahagian masjid yang lain 2 surat, Sajadah dengan Al-Insan.
Jadi kalau sudah merasa di hati, apa ini? Lambat sekali. Jadi kepala ini dipenuhi dengan kemalasan, nggak ada semangatnya sedikit pun, maka dia telah jatuh ke dalam kemunafikan. Itu ciri yang pertama. Lalu Allah sambung, jadi wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas. Ciri kedua, suka menampakkan salatnya kepada manusia dalam keadaan ria. Jadi ria itu permainan hati, bukan permainan mata. Ada orang salat di tengah kawasan orang ramai, itu belum tentu ria. Bisa jadi dia enggak ada tempat salat lain. Sedang di pasar, tiba-tiba dia lentangkan sajadah, dia salat, dia bilang sama orang, ria. Tidak, belum tentu ria. Ria itu permainannya di sini. Bisa jadi dia tidak ada musalla, terpaksa dia salat di tempat, di tengah pasar, di tempat dia jualan. Atau dia berhenti sebentar di samping jalan, lalu dia salat, dia letakkan gerobaknya di dalam salat. Itu bukan ria. Ria itu ketika hati ini salat tapi ingin agar orang lain melihat salatnya, melihat kehadirannya. Begitu tidak ada yang lihat, langsung down semangatnya. Di depan orang salatnya Masya Allah, bagusnya, panjangnya, ya, kok khusyuk apa, mata-mata khusyuk, bulai-bulai hidung daripada manduk, kok egal ke semayang di depan orang. Begitu masjid kosong, dia datang mungkin salat zuhur, ya, atau salat sunnah qabliyah zuhur, orang lain belum datang, karena tidak ada orang, itu dia salatnya tidak seperti waktu ada orang. Salatnya di rumah berbeda dengan salatnya di masjid. Di rumah asal-asalan. Kalau di masjid Masya Allah, sujudnya bagus, tangannya dia letakkan dengan sempurna, lalu kemudian rukuknya lurus, bagus sekali, lalu kemudian ketika dia bangun dari sujud, dia bangun dengan semangatnya, lalu sampai kakinya ketika duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, kaki di belakangnya dia berdirikan sesuai dengan sunnah Nabi, ya, dia berdirikan, itu sunnahnya. Jadi enggak dia tidurkan. Begitu semayang di rumah, lagi apa ta'ala semayang, ya, sujud asal-asalan, rukuk asal-asalan, begitu duduk tasyahud itu kaki tidur semuanya, matanya juga ikut tertidur bersama kaki. Tidak ada bagus-bagusnya salat. Makanya ini sifat munafik. Beda salat di depan orang dengan di belakang orang. Jadi dia bukan salat untuk Allah, dia salat untuk orang. Ini jangan kira salat kita ini berbuah surga, tidak. Munafik itu selalu diancam neraka. Ciri yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Ya. Orang munafik kalau salat tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar saja. Jadi kalau mereka mengingat Allah pun itu biasanya di rakaat pertama dan rakaat terakhir. Jadi hanya pembuka dan penutup saja. Jadi ketika takbiratul ihram itu masih fokus. Mulai dari imam membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, rakaat pertama, kedua itu hilang, dan dia tidak berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dunia memasuki salatnya. Itu semua perkara dunia itu dia ingat. Makanya orang munafik itu kalau salat cuma sedikit yang dia ingat tentang isi ayat, terjemahan, maksud tadabbur Al-Fatihah, itu cuma sedikit. La mulai mandum dunia mandum. Dia ingat kreditnya yang belum selesai bulan ini berapa lagi. Dia ingat bagaimana mengeluarkan sertifikasi di kantornya. Dia ingat bagaimana mengurusi akreditasi. Dia ingat bahwa dia akan lakukan perjalanan butuh uang, bagaimana cara mengeluarkan uang itu dari kantornya. Dia ingat bagaimana cara menghadapi istrinya. Dia ingat harus masak apa dan makan apa setelah subuh ini. Model munafik waktu sembahyang subuh yang keingat nyoba gurih hendak apa sawai. Nasi gurih nanti isinya apa? Telur dadar, telur rebus dibelah dua, atau ikan goreng biasa saja. Itu dalam kepalanya pebu alihnya peru. Itu dia ingat dari salat subuhnya. Dia ingat ini ada tehnya atau tidak. Munafik itu begitu. Itu terus dari rakaat 1, 2, 3. Kapan mulai sadar lagi? Ketika imam
Assalamualaikum. Baru dia sadar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru berdoa ke. Lalu dia tanya sama kawannya, ada imam tadi? Sampai dia tidak tahu ada imam atau tidak. Kalau kita tanya sama dia, imam tadi rakaat pertama baca apa? Oh malum hanatat fokus bunuh. Rakaat kedua, belum rakaat kedua, rakaat kesam dah pun. Enggak pernah dia fikirkan tadabbur kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Enggak pernah terfikirkan kalimat apa maksud sami Allahu liman hamidah. Enggak menangis di hati, tidak masuk ke dalam relung-relung jiwa. Semua isi salatnya terus dunia. Jam 7 masuk kantor, yang dia fikirkan dalam salatnya di awal subuh apa yang harus dia lakukan dari jam 7 sampai sore. Pesanan-pesanan malam itu sudah dikumpulkan dalam memorinya. Apalagi kalau isteri yang menguatkan pesanan itu, besok jangan lupa apa? Yang was main subuh beg tua 20 tomat sekilo. Ini pesan isteri tadi malam. Ini pulang nanti ya, abang ikut pengajian kan? Dia aku dengar kan? Ini pulang nanti beli tomat sekilo, bawang setengah kilo, minyak, cari minyak yang agak murah sikit, beras cukup hanya sekedar saja. Lalu jangan lupa lontong ya. Itu semua dalam semayang, baknya memorinya, pupur tomat kilo, bawangnya, itu semua itu dalam solat tu diingat. Salatnya enggak diingat. Itu munafik. Wala yazkurunallaha illa qalila. Siap-siap salatnya dibuang oleh Allah dan berubah menjadi ancaman-ancaman di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, orang munafik itu paling berat melakukan salat Isya dan salat subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asqalas salat 'alal munafiqin, salat paling berat bagi kaum munafik iaitu salatul Isya wa salatus subhi, salat Isya dan salat subuh. Paling berat, bahasa Nabi paling berat. Maksud Nabi, semua salat berat bagi munafik, tapi yang paling berat itu Isya sama subuh. Isya beratnya karena dia baru saja melakukan salat maghrib, lalu dia pulang ke rumahnya untuk kembali datang ke masjid melakukan salat Isya. Itu adalah hal yang berat baginya. Apalagi sudah kenyang, habis maghrib makan kadro, lalu dia buka televisi, dia lihatlah tayangan yang filem atau apa saja yang mungkin dia suka. Begitu azan Isya, maka mulailah terfikir kalau salat filem terputus, maka dia tidak akan salat. Dia katakan ke isterinya, kakak baru semayangi rumah anda tadi maghrib masjid, Isya dia tunggu nanti habis filem. Itu kalau enggak ada filem kedua. Kalau ada filem kedua, dia tunggu habis filem kedua. Itu pun untuk menghemat waktu, dia wuduk di tengah iklan. Waktu sedang iklan wuduknya cepat-cepat untuk menunggu baik sampai lewat iklan. Habis wuduk, nonton lagi. Wuduk sudah kering, air wuduk sudah kering. Kapan dia salat? Iklan yang kedua. Dia cocokkan dengan waktu iklan. Iklan ada 4 menit, dia salat 4 menit. Begitulah salatnya munafik. Paling berat waktu Isya. Maka banyak. Kenapa waktu maghrib jamaah banyak? Coba perhatikan, kenapa waktu maghrib itu saf 2, 3 saf, Isya 1 saf. Kemana 2 saf lagi? Kenapa tidak kembali? Apakah orang kampung luar yang datang ke kampung kita? Ternyata orang kampung kita juga. Kenapa? Kemana mereka? Alah biasalah ustaz, yang ke kamulai geduk kedai kopi, kamulai macam-macam. Hati-hati ketika Isya sudah berat untuk kita sudah terjerumus ke dalam kemunafikan. Lalu salat subuh itu lebih berat lagi. Makanya kita ini alhamdulillah kita diringankan Allah keluar dari sifat kemunafikan. Mudah-mudahan istiqamah, Pak. Orang yang bisa salat subuh dengan nyaman, hana berat ke? Kejap aja. Jam 4:30 sudah terbangun, dia salat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, lalu kemudian dia datang ke masjid-masjid menuju salat subuh. Berdoalah semoga Allah istiqamahkan kita, karena ini penyebab kita keluar dari kemunafikan. Makanya salah satu doa adalah Allahumma la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana. Ya Allah, jangan kembalikan kami ke dalam kesesatan, hati kami jangan balikkan lagi setelah engkau memberi hidayah kepada kami.
Ini sifat munafik yang keempat pada orang salat, susahnya salat isya dan salat subuh. Susah sekali. Kemudian ciri yang kelima disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika salat asar suka menunda-nunda salat asar. Jadi kalau salat asar suka ditunda-tunda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri munafik waktu salat asar, tilka salatul munafiq. Jadi salatnya munafik di waktu asar, yajlisu yarqubus syam, dia duduk, udah azan asar duduk, dia tunggu matahari sampai terbenam, kanat baina qarnay syaitan. Ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, barulah dia berlari. Dua tanduk syaitan itu maksudnya matahari mulai masuk, tenggelam. Nah kemudian dia qama, dia berlari untuk mendirikan salat asar, fanaqaraha arba'an la yazkurullah fiha illa qalila. Dia lalu salat 4 rakaat asar dengan keadaan cepat-cepat, kerana waktu hampir habis. Selalu begitu. Contohnya apa Pak? Misal ada orang jualan, jualan martabak, jualan mi, jualan macam-macam, kelontong segala macam. Itu ketika azan asar, kerana pelanggan dah habis lah, perhelasian, lihat jam 4:30, oh matang trip. Jam 5 belum bangun, 5:30 belum pulang, jam 6 belum pulang, 6:15 lihat jam, 15 minit lagi mau maghrib, mulai deklung, lari, lalu wuduk cepat-cepat, salat cepat-cepat, demi mendapatkan salat asar. Padahal dia walaupun salat, tapi dia telah menjadi munafik. Maka ciri-ciri munafik itu salat asar suka ditunda-tunda. Padahal salat asar ini termasuk yang paling harus dijaga. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Kata Rasulullah, kata Allah, jagalah salat, terutama jagalah salat wusta. Salat wusta adalah salat asar. Ciri yang keenam, orang munafik jarang mau melakukan salat berjamaah. Jadi berat bagi mereka untuk berjamaah. Nah, jamaah maghrib hana jamaah isya. Tidak ada zuhur, tidak ada asar, tidak ada subuh. Tiga-tiga kejap jemaah. Lebih suka salat di rumah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari riwayat Ibnu Mas'ud, walaqad ra'aitana wa ma yatakhallaf anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Orang di masa kami, di masa Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, itu kalau tidak berjamaah maka dia telah menjadi munafik nifaqum ma'lum, benar-benar munafik. Hari ini ada yang salat, tapi salatnya di rumah. Laki-laki itu tidak ditakdirkan untuk salat di rumah, karena Nabi tidak pernah mengajarkan salat di rumah. Kalau salat wajib, salat di rumah itu salat-salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, semua salat sunnah di rumah. Salat wajib di masjid itu laki-laki. Ibu-ibu yang tidak menjadi sebuah kewajiban yang kuat, menyuragam, yang laki salatnya di masjid. Dan itu pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tugas para isteri, kalau mau rumah bahagia, suami jadi saleh, rezeki berkah, itu sering-sering usir suami ke masjid. Ibu usir suami ke masjid. Asal sudah azan, ibu usir, bang, masjid. Waktu musir, kerana suami mungkin agak ego kerana pemimpin rumah tangga, maka usirlah dengan lembut, bang, masjid. Rubahnya mendang, intonasi mendang. Jadi baik, bang, azan masjid, jangan begitu, dengan lembut Pak. Karena suami ini tak bisa dia kalau dikeraskan. Bang, masjid, kami yang jaga rumah, abang masjid aja, nanti pulang abang sudah kami sediakan kopi dengan karah, kuih karah sudah siap, pokoknya abang ke masjid. Berkali-kali tidak mau juga ke masjid, maka berdoalah. Ibu-ibu berdoa kepada Allah agar suami dapat hidayah untuk ke masjid. Sudah berdoa juga tidak mau ke masjid, rubah doanya, ya Allah ni pemati gedihnya, rubah doanya, ya Allah matikan saja lakoku ini, matikan saja ya Allah, daripada hidup begini. Itu munafik. Ibu telah berkahwin dengan munafik, orang yang tak pernah mau berjamaah, bahkan tidak suka berjamaah, munafik walaupun sembahyang di rumah. Itu ciri yang keenam. Yang terakhir, ini payah bagah-bagah terakhir, rapoh 6:30. Kita semua punya kantor yang kita harus berangkat kantor. Yang terakhir, orang munafik itu kalau salat selalu terburu-buru dalam salatnya. Jadi salatnya seperti salat ayam yang mematuk makanan.
Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menyebutkan aswa'un nas surqatan allazi yasruq fi salatihi. Seburuk-buruknya manusia adalah, seburuk-buruknya pencuri adalah yang mencuri dalam salatnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu fi salatihi? Bagaimana orang mencuri dalam salatnya? Kata Rasulullah, la yatimmu ruku'aha wa la sujudaha. Kalau salat dia tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya, itu munafik. Jadi sembahyang kan, masya-Allah, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Makanya salat tarawih itu yang dilakukan, yang firan dilakukan dalam keadaan 10 menit, 7 menit sudah selesai 20 rakaat. Yang mandum yang sembahyangnya munafik mandum. Mandum munafik. Apa solat Allah akbar, 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 assalamualaikum. Yang munafik mandum. Makanya orang munafik itu hatinya tidak tenang dalam salat, apalagi kalau seandainya salatnya lumayan lama. Karena orang yang senang di dalam salat itu khasyi'in, termasuk orang-orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Salat itu berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Khusyuk itu tenang hati. Kalau sudah salat, dengar bacaan imam saja, itu tenang hati. Semayang itu tenang, rasa-rasanya lupa semua tentang kengerian hidup di rumah tangganya, lupa tentang wajah istrinya yang memegang parang ketika mengusirnya di rumah. Tenang hatinya, Pak. Itu orang yang khasyi'in. Sebaliknya munafik, tidak tenang dalam salat, inginnya selalu Allah akbar, Allah akbar, begitu saja. Nah, inilah 7 ciri-ciri orang yang salat tapi munafik. Oleh kerana itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jagalah diri walaupun sembahyang, tapi berusahalah jangan jadi munafik di dalam salat kita. Jadi perlu dirubah semua keadaan ini. Mudah-mudahan salat kita bisa membela kita di hari kiamat nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.